Dek. Kami ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam acara pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Di waktu New Jersey kita menjelang buka sabat dan biarlah kita selalu dikuatkan dan bersahabat untuk menjadi bagian kita semua. Dan untuk saat ini kita akan ada pembicara tamu yaitu Pendeta Artema Salindeho. Baiklah, kita akan segera melakukan acara kita. Saya undang kita semua mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Silakan, Dek. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
Bapa kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita pimpin. Terima kasih Aksya yang sudah mengirimkan lagu untuk kita semua dan kita sudah mendengarkan. Semoga menguatkan iman percaya kita untuk lebih hari berdekat kepadamu, kepada Tuhan. Baiklah, kita akan buka dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu, di mana Engkau telah memimpin kami sepanjang 6 hari dalam segala aktivitas kami, Tuhan. Kami telah tiba pada pembukaan sabatmu yang suci ini, dan tidak kurang satu apapun, kami selalu dapat memuji dan besarkan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Salindeho, sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat, merupakan kesimpulan dari pelajaran kita seminggu ini. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan dia, urapi dia agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami semua yang mendengarkan dapat juga memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dimanapun kami berada Tuhan pada saat ini dan dapat mendengarkan akan siaran ini, biarlah Roh Suci-Mu jadi bagian kami, dan kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami sepanjang sahabat ini Tuhan, berkat-Mu menjadi bagian kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Salindeho. Dia adalah Associate Kependetaan Conference Minahasa Utara. Waktu dan tempat kami persilakan. Betul ya? Oh, benar. Selamat Hari Sabat untuk kita semua. Shalom. Mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini dalam membawakan kesimpulan pelajaran sekolah sahabat yang kita sudah pelajari pada minggu ini. Dan tentunya secara pribadi sangat bersyukur oleh karena kesempatan yang diberikan oleh Jemaat Fisdak untuk boleh berada bersama-sama melalui Zoom dan juga link Facebook. Dan terima kasih kepada Pendeta Stephen Rantung yang dahulunya adalah merupakan dosen kami di Universitas Rabat di Fakultas Filsafat, yang sudah membimbing kami sehingga boleh menjadi hamba Tuhan saat ini, melayani. Dan juga kepada sahabat Pendeta Tulus yang sudah memberikan kesempatan juga untuk boleh mengambil bagian pada pembukaan sahabat. Dan kepada saudara-saudara di mana saja berada, baik yang ada di Amerika maupun di Indonesia, saya senang sekali juga boleh melihat secara langsung Om Pendeta Alex Rantung bersama Tante, dan juga Pendeta Ren Kesalia, yang kami beberapa sahabat yang lalu pernah bertemu di Seattle, yang memberikan semangat bagi kami untuk melayani. Selamat Hari Sabat untuk
kita semua juga. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada buka Sabat ini kita akan merangkumkan pelajaran yang sudah kita pelajari pada sepanjang minggu yang sudah berjalan. Pendeta Stephen sudah membahas begitu panjang lebar, pembahasan yang luar biasa yang boleh menguatkan iman saudara-saudara dan kita semua. Dan tentunya pada pelajaran kita pada minggu yang kita sudah lalui, satu pembahasan yang diambil dari buku Kejadian, dan pelajaran kita sudah pelajari dari minggu ke minggu, mulai dari penciptaan, bahkan nanti akan berakhir di pelajaran 13 Israel di Mesir. Dan pada Sabat ini, pada minggu ini, kita sudah mempelajari pelajaran yang berjudul Janji. Adapun ayat hafalan atau ayat inti daripada pelajaran ini, yaitu dalam Kejadian pasal 24 ayat 1. Kita boleh melihat di screen ayat hafalan atau ayat inti daripada keseluruhan daripada pelajaran sekolah Sabat ini dalam Kejadian 24 ayat yang pertama. Berbunyi demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Tentu saja ayat ini cocok untuk para tua-tua, para pionir, orang-orang yang sudah lanjut usia, seperti Om Pendeta Alex Rantu, Om Pendeta Ren Kesolia, dan saudara-saudara juga yang sudah lanjut usia. Banyak pengalaman tentu sudah dialami dalam perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, kali ini dalam pelajaran ke-8 ini kita mempelajari tentang Abraham, bagaimana ia diberkati oleh Tuhan di usia tua dan dikatakan lanjut umur. Nah, pada pelajaran yang kita sudah pelajari mulai pada hari Sabat yang lalu, tanggal 14 Mei 2022, dalam pendahuluan pelajaran penuntun sekolah Sabat, khususnya halaman 81, jadi dalam buku penuntun pelajaran sekolah Sabat halaman 81, maka ada satu kalimat di bagian pendahuluan ini yang saya senang kutip, yaitu di bagian akhir daripada buku sekolah Sabat ini, di bagian pendahuluan dan kalimat-kalimat terakhir, dia berkata, pekan ini, yaitu yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini, kita akan mengikuti Abraham sampai akhir hidupnya. Jadi kita sangat bersyukur oleh karena pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini, kita mempelajari keberadaan Abraham sampai akhir hidupnya. Di dalam Alkitab, kita juga bisa dapati tokoh-tokoh Alkitab, tetapi tidak semua juga kita dapati tokoh-tokoh Alkitab dituliskan oleh penulis Alkitab, para penulis, sampai akhir hidupnya. Ada yang hanya awalnya, ada yang hanya pertengahannya, ada akhirnya. Tapi ketika kita mempelajari tentang Abraham, kita dapati tentang bagaimana perjalanan hidup daripada Abraham, bahkan sampai akhir hidupnya. Ya, boleh dikatakan kita bisa melihat riwayat hidup daripada Abraham. Dan tentu saja saya percaya bahwa ketika Musa menulis kitab Kejadian ini, kenapa dia menulis sampai akhir daripada hidup daripada Abraham? Oleh karena ada sesuatu yang penting untuk kita yang hidup pada saat ini. Itu kita boleh lihat Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai 11, akhir daripada kehidupan Abraham. Karena dia katakan dalam pendahuluan ini, dari kelahiran anaknya Ishak sampai kepada kematian Abraham. Jadi pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini hanya difokuskan kepada dari kelahiran Ishak sampai kepada kematian Abraham. Tentu saja sebentar mungkin ada tanya jawab, dan saya rasa ada juga
Saudara boleh tambahkan, ada Om Pendeta Alex Santung, ada Om Pendeta Ren Kesalia, yang sudah berpengalaman, akan juga membagikan pengalaman melalui pelajaran Sekolah Sabat pada malam ini dalam kesimpulan. Nah, kita kembali kepada Kejadian pasal 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Luar biasa ayat ini kalau kita baca. Telah tua, lanjut umur, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ada banyak orang mencapai usia tua, mencapai lanjut umur, mencapai usia yang panjang, tetapi dalam akhir kehidupannya dia tidak diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Tetapi kali ini Abraham yang kita telah pelajari adalah seorang yang benar-benar dalam perjalanan kehidupannya sampai tuanya dia diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Tentu saja kita merindukan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa bukan hanya ketika kita masih anak-anak diberkati Tuhan, atau ketika kita menjadi orang muda diberkati oleh Tuhan, atau ketika kita juga dewasa, tetapi juga ketika kita menjadi tua dan diberkati oleh Tuhan. Saya senang oleh karena saya melihat hadir banyak yang sudah lanjut usia, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan ayat ini sudah menjadi bagian dari saudara-saudara yang boleh hadir bersama-sama di lewat Zoom ini. Baik, yang menjadi pertanyaan adalah, tentu saja dalam ayat ini kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Tetapi bagi saya, oleh karena kita singkat waktunya, maka saya punya satu pertanyaan daripada ayat ini. Pertanyaan adalah, apa yang membuat sehingga Abraham diberkati oleh Tuhan dalam segala hal dan menerima serta menikmati berkat-berkat janji daripada Tuhan? Inilah pertanyaan yang menjadi kesimpulan daripada pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tentu saja kita perlu bertanya, apa yang membuat sehingga Abraham diberkati oleh Tuhan? Bahkan dia katakan sini dalam segala hal. Dan dia menerima serta menikmati berkat-berkat itu. Maka ada beberapa poin yang kita akan boleh pelajari dari pelajaran sepanjang minggu yang kita sudah pelajari. Yang saya akan ambil bagian-bagian penting dari hari-hari setiap kita sudah mempelajari pada minggu yang lalu. Baik, mari kita lihat. Pada pelajaran hari Minggu kita dapati bahwa Kejadian 22 ayat 2, firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada Abraham, pergilah dan persembahkan Ishak yang engkau kasihi. Bukan yang tidak dikasihi oleh Abraham, tetapi seorang yang dicintai, seorang yang dikasihi oleh Abraham. Dan Tuhan perintahkan pergilah ke tanah Moria. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Kejadian pasal 22 ayat 4, lanjutan daripada ayat pertama, 2, 3, dan 4 ini, ketika dalam perjalanan itu dikatakan ketika pada hari ketika Abraham melayangkan pandangnya, jadi ini sudah dalam perjalanan ya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi Abraham sudah melihat tempat yang Tuhan perintahkan untuk dia pergi, itu sudah kelihatan walaupun agak jauh. Berarti itu tempat yang harus dia tujui adalah bukan tempat yang datar, tetapi tempat yang harus dia tujui, tempat di mana dia akan pergi untuk mempersembahkan Ishak sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan, adalah tempat bukan datar, tetapi tentu saja
ada berbukit, ada gunung. Nah, keterangan ini juga didukung oleh 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Nah, Gunung Moria inilah di tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Di tempat atau di bukit atau di tempat atau di gunung atau di tempat yang tinggi. Jadi Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan di satu tempat yang tinggi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran yang kita boleh renungkan di sini. Di atas bukit atau Gunung Moria, Abraham diuji. Jadi ketika dia bawa Ishak berada di tempat yang tinggi, di bukit, di gunung, di sanalah dia diuji. Dalam perjalanan kehidupan kita, maka ada puncak-puncak yang kita sementara dan akan hadapi. Apakah itu puncak karir kita? Itu di tempat tinggi. Mungkin karir kita menanjak, naik. Pekerjaan kita mulai baik, mulai menanjak. Di sanalah ada ujian-ujian bagi kita. Di sanalah ada cobaan-cobaan bagi kita. Tetapi kita harus melihat seperti Abraham hadapi. Ketika dia berada di puncak Gunung Moria itu, di sana dia diuji benar-benar. Tetapi dia tetap teguh kepada apa yang Tuhan perintahkan. Demikian pula berada di puncak ekonomi, saudara-saudara. Kita berada di puncak kehidupan ekonomi, kita mulai bagus dan menanjak. Maka kita seringkali diuji dengan berbagai hal. Tetapi bila mana kita setia kepada Tuhan, maka kita akan melalui ujian itu. Demikian puncak status sosial kita. Dan bahkan dalam puncak kerohanian kita, iman kita diuji sama seperti Abraham. Di atas gunung, di atas puncak, artinya kehidupan kita menanjak. Di situ banyak tantangan dan godaan. Saya melihat ketika kemarin pergi ke jadi gugup, saya tidak bisa berada di ketinggian. Seperti gemetar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pelajaran sahabat ini saya kutip seperti ini dalam hari Minggu. Halaman 82. Dalam hal ini, iman Abraham kepada Tuhan membawa kepada titik di mana dia berisiko kehilangan masa depan. Jadi Abraham pada posisi ketika dia menghadapi ujian ini berisiko. Mati. Berarti sudah mati dari apa? Kamu mesti ulang dari awal itu dari Oke, minta maaf, ini ada kesalahan teknis di studio. Nah, baik, jadi kita lihat bagaimana mencapai puncak karir, puncak ekonomi, puncak status sosial, bahkan puncak kerohanian kita. Setiap waktu, dalam situasi dan keadaan, kita diuji. Kita diperhadapkan dengan tantangan ujian setiap hari dan setiap waktu. Dalam buku pelajaran halaman 82, saya kutip, dikatakan, dalam hal ini, iman Abraham kepada Tuhan membawanya ke titik di mana dia berisiko kehilangan masa depan. Jadi ketika Abraham diuji pada situasi itu, dikatakan dalam pelajaran sahabat bahwa dia berisiko kehilangan masa depan. Baik karirnya, pekerjaannya, ekonominya, terlebih imannya. Tetapi Abraham tetap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia untuk mempersembahkan Ishak. Kemudian lanjutkan dalam halaman yang 82.
gagasan Alkitab tentang ujian dalam bahasa Ibrani Nisa mencakup dua gagasan yang berlawanan. Ini mengacu pada gagasan penghakiman, yaitu penghakiman untuk mengetahui apa yang ada di hati orang yang diuji. Kita boleh baca dalam Ulangan 8 ayat 2 dan Kejadian 22 ayat 12. Tetapi itu juga membawa jaminan kasih karunia Allah atas nama yang diuji. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika Abraham dia diuji, itu adalah bagian untuk menguji hatinya, kesetiaannya kepada Tuhan. Apakah dia sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dalam berbagai puncak karir perjalanan kehidupan yang dihadapi. Demikian pula dengan saudara-saudara dan saya. Kita diuji dalam berbagai hal. Dan tentu saja pertanyaan tadi, apa yang membuat sampai Abraham diberkati oleh Tuhan? Jawabannya adalah oleh karena Abraham mampu bertahan dalam ujian yang dia hadapi. Dan firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita lanjut pada bagian berikut. Dalam pelajaran di hari Senin, dikatakan Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat 7 berkata, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Oh, ini satu pertanyaan yang sangat menyayat hati kepada Abraham. Saya memiliki dua anak. Apabila mereka menghadapi kesulitan dan bertanya kepada saya, tentu saja mereka mengharapkan satu jawaban yang pasti untuk saya boleh memberikan jawaban. Demikian pula Abraham ditanyakan oleh Ishak. Dia bertanya kepada bapaknya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Pertanyaan Ishak ini berfokus kepada anak domba itu. Di mana anak domba itu? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat Kejadian 22 ayat 8. Apa jawab daripada Abraham? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Ishak kepada Abraham, yang tadinya Ishak berfokus kepada anak domba itu, kepada domba itu. Tetapi apa jawaban daripada Abraham? Ternyata inilah jawaban Abraham. Jawaban Abraham kepada Ishak adalah berfokus kepada Allah yang menyediakan. Bukan apa yang tersedia, yaitu anak domba. Banyak manusia hanya menyukai berkat Tuhan, tetapi tidak menyukai Tuhan pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Banyak hanya suka kepada materi-materi yang Tuhan sediakan, tetapi tidak mau datang kepada si pemberi materi itu. Itu yang terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu saja pertanyaan yang berikut adalah, apa yang membuat sehingga Abraham diberkati oleh Tuhan, bahkan dalam segala hal, sehingga dia menerima dan menikmati berkat itu? Oleh karena poin yang kedua adalah oleh karena Abraham berfokus kepada penyedia berkat dari janji itu. Jadi Abraham berfokus kepada yang memberi berkat-berkat yang telah dijanjikan itu. Luar biasa, saudara, bagaimana pengalaman daripada Abraham. Dia berfokus kepada penyedia berkat dari janji itu. Berikut kita langsung pada pelajaran di hari Selasa. Kematian Sarah. Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Sarah hidup 127 tahun lamanya.
Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sarah mencapai usia 127 tahun lamanya. Itulah kematian atau umur daripada Sarah, kemudian matilah ia. Seringkali dalam perjalanan kehidupan banyak orang ketika ada yang meninggal, maka seringkali pertanyaan kita adalah mengapa ia mati? Satu kali dalam peristiwa duka cita, orang berkerumun datang di rumah duka itu. Oleh karena seorang ibu, suaminya meninggal. Lalu seperti biasanya kalau di kampung-kampung, banyak orang ingin mencari tahu apa yang menyebabkan sampai orang ini meninggal. Mereka tanya kepada ibu ini yang suaminya meninggal. Kenapa suamimu mati? Mengapa suamimu mati? Bukannya mereka datang untuk memberikan dukungan, tapi mereka bertanya mengapa dia mati. Oleh karena jengkelnya ibu ini, dalam suasana duka ditanya seperti itu, maka apa yang dia jawab? Dia kehabisan nafas. Ya, kalau sudah mati ya kehabisan nafas. Terkadang kita bertanya, mengapa dia mati? Bukan kita bertanya, bagaimana dia mati, tapi harusnya kita bertanya, bagaimana ia hidup. Jadi Sarah hidup 127 tahun, lalu kemudian matilah ia. Kita harus bertanya bagaimana ia hidup, bukan bagaimana ia mati. Dalam buku pelajaran sahabat saya mengutip begini. Penyebutan kematian Sarah segera setelah kisah pengorbanan Ishak menunjukkan bahwa dia mungkin terpengaruh oleh kejadian ini yang hampir merenggut nyawa putranya. Dalam beberapa hal, Sarah juga terlibat dalam ujian. Dan suaminya sama seperti dia dalam perjalanan bersama Abraham, kemanapun juga Abraham sesekali menyimpang dalam iman. Memang dalam pergumulan yang dialami oleh Abraham, tidak lepas dari apa yang dialami oleh Sarah. Oleh karena mereka adalah suami istri. Tentu saja dalam perjalanan kehidupan kita, sebagai suami istri, tidak mungkin suami hanya memikul beban sendiri. Tetapi istri juga kadang-kadang menerima dampak daripada setiap pergumulan yang dihadapi. Dalam buku Sekolah Sahabat. Akan datang masa di mana tak lagi merasakan duka
tiada lagi tangisan, hidup damai selamanya. Sungguh mulia hari itu kan tiba. Hari itu kan tiba, ku memandang wajahnya, dia telah selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempatnya. Oh mulia hari itu kan tiba. Sama tiada duka dan tiada beban yang berat, tiada sakit dan tiada cemas, kesusahan pulanya. Bukan jalan bersama Yesus selamanya. Oh mulia hari itu kan tiba. Hari itu kan tiba, ku memandang wajahnya, dia telah selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempatnya. Oh mulia hari itu kan tiba. Haleluya. Hari itu kan tiba, ku memandang wajahnya, dia telah selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempatnya. Oh mulia hari itu kan tiba. Oh mulia hari itu kan tiba. Kan tiba. Bersama-sama menantikan Tuhan, sembah Yesus Sang Raja. Dalam kasih-Nya maju dalam Jadi bikin rumah sepatukan. Sudah. Kamu
Oke. Kami mohon maaf oleh karena di studio lagi kesalahan teknis. Jadi kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita boleh dapat ikuti walaupun terputus. Jadi kita lanjut lagi. Jadi kita dapati tadi dalam pelajaran di hari Selasa tentang kematian daripada Sarah, bahwa ia hidup 127 tahun lamanya. Karena banyak orang bertanya, bagaimana sampai ia mati? Tetapi pertanyaan yang terbaik adalah bagaimana ia hidup. Dalam pelajaran ini kita dapati bahwa Sarah mendampingi Abraham. Dan dalam pelajaran ini bahwa mengatakan bagaimana reputasi atau kita dapati bagaimana reputasi daripada kehidupan Sarah sampai pada waktu dia mati di tanah yang Tuhan janjikan itu. Lalu kemudian Abraham tentu saja sangat bersedih dengan apa yang telah terjadi, kematian daripada istrinya. Tetapi ketika dia menyampaikan kepada orang pada waktu itu, dia sebagai orang asing di tempat itu, lalu kemudian mengalami peristiwa duka itu di tempat yang asing, itu satu hal yang sangat menyusahkan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara-saudara berada di satu tempat, lalu kemudian saudara mengalami masalah, seperti yang dialami oleh Abraham, kematian akan istrinya, tentu saudara mau mencari pertolongan, lalu kemudian di lingkungan di mana saudara tinggal itu tidak ada yang memberikan pertolongan. Tetapi kita lihat dalam pelajaran ini bahwa Abraham ternyata ketika mereka berada di situ memiliki hubungan baik dengan masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, hubungan inilah yang boleh menolong dia sehingga orang sangat antusias, orang sangat menghormati keberadaannya dan juga akan istrinya. Jadi mereka telah menghidupkan satu kehidupan yang benar-benar bergaul dengan masyarakat, peduli dengan masyarakat, sehingga akhirnya Abraham diberikan tempat bagi istrinya untuk dikuburkan di tempat yang asing bagi mereka. Nah, apa yang membuat Abraham sehingga diberkati oleh Tuhan? Oleh karena kita dapati bahwa Abraham mampu memperlihatkan kehidupan yang menyembah Tuhan. Walaupun dia berada di tempat asing, tetapi orang sangat respect kepadanya. Barangkali ini yang perlu kita miliki dalam kehidupan. Walaupun kita berada di negeri orang, tetapi kita mampu memperlihatkan kehidupan kita adalah orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Saya senang kepada apa yang dikatakan lagu Sion nomor 287. Apa kita hidup dekat Yesus? Dalam syair lagu ini kata-katanya seperti berikut. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kehidupan kita sehingga dunia melihat Yesus dalam kehidupan kita? Apa dunia lihat Yesus? Dan itu yang dilihat oleh orang-orang sekitar itu pada waktu Abraham berada di tempat itu, tempat asing bagi mereka. Mereka melihat ada Tuhan dalam kehidupan daripada Abraham dan istrinya Sarah sehingga mereka sangat menghormati. Demikian pun dalam kehidupan kita, bahwa apakah dunia melihat Yesus dalam kehidupan kita. Dan pelajaran hari Rabu kita dapati dalam pelajaran ini cerita tentang istri Ishak. Dalam cerita ini saya kutip dalam buku Sekolah Sahabat mengatakan, cerita ini penuh dengan doa dan penggenapan doa. Dan kaya dengan pelajaran tentang pemeliharaan Tuhan
dan kebebasan manusia. Ini dimulai dengan doa Abraham, di mana bersumpah dengan Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Doa ini pertama-tama adalah pengakuan akan Tuhan sebagai pencipta, yang berhubungan langsung dengan kelahiran keturunan Abraham, termasuk Mesias sendiri. Kita dapati dalam cerita ini bagaimana Abraham mempersiapkan istri bagi anaknya. Dan satu rencana yang bukan mudah hal ini terjadi. Oleh karena mencari istri bukan di tempat mereka itu. Tempat yang jauh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham adalah doa Abraham untuk anaknya. Dan itu yang dia lakukan. Penyerahan kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada juga Om Pendeta Alex Rantung dan Om Pendeta Ren Kesaulia, banyak doa yang mereka naikkan kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka boleh sukses dalam pekerjaan. Itu tidak lepas dari doa yang seperti yang dinaikkan oleh Abraham. Dalam buku Sekolah Sahabat juga mengatakan bahwa iman Abraham akan Allah dan penyerahan kepada kehendak Allah yang selalu menjadi kebiasaan yang terpantul dalam tabiat Ishak. Jadi doa dalam penyerahan Abraham itu kepada Tuhan. Ternyata itu telah dipantulkan sehingga juga Ishak memiliki satu kebiasaan di mana berdoa kepada Allah. Itu dalam buku Alfa Omega halaman 194. Apa yang membuat Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal sehingga ia boleh lanjut usia? Maka ini adalah jawabannya. Adalah Abraham telah menjadi pendoa bagi Ishak. Abraham selalu menaikkan doa syafaat bagi anaknya. Dan itulah yang memberikan dia umur panjang. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus juga menasihati kepada kita dalam Filipi 1 ayat yang ketiga dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semuanya, aku selalu berdoa dengan sukacita. Kita diajak untuk bersyukur kepada Allah. Setiap kali kita mengingat anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang dalam satu jemaat kita. Dan setiap kali kita berdoa untuk mereka semua dengan ucapan syukur. Salah satu dalam buku Lagu Sion, halaman 191, Lagu Sion lama dikatakan begini. Padaku ada juru selamat setia yang selalu berdoa mengingat aku. Oh, kita juga memiliki juru syafaat yaitu Yesus Kristus yang senantiasa mendoakan kita, menaikkan doa-doa kepada Bapa di surga. Itu yang dilakukan. Dia menjadi pendoa syafaat, membawa pergumulan-pergumulan kita. Pelajaran hari Kamis kita dapati. Kemudian adalah seorang istri untuk Abraham. Dalam kutipan pelajaran sahabat saya mengutip lagi. Yang menarik adalah dalam Kejadian 25 ayat 1 4 dan 12 sampai yang 18, daftar anak-anak yang dimiliki oleh Abraham dengan keturah. Serta daftar anak-anak Ismail diberikan. Tujuan silsilah setelah pernikahan Abraham dengan keturah yang memberi 6 putra versus 2 putra yang lain, Ishak dan Ismail, mungkin untuk memberikan bukti langsung dari janji Tuhan bahwa Abraham menjadi ayah bagi banyak bangsa. Dia juga memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, sementara dia kepada anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundik ia memberikan pemberian. Klasifikasi gundik mungkin juga menyiratkan bahwa status keturah seperti Hagar ada sebagai gundik. Identifikasi potensial keturah sebagai Hagar juga dapat menjelaskan kiasan halus ingatan kepada Sarah di awal pernikahan dengan keturah dan Hagar. Kita dapati dalam pelajaran ini bahwa banyak anak-anak daripada Abraham. Tentu saja anaknya banyak dan hartanya juga ada. Dan kita dapati di sini pelajarannya adalah luar biasa. Abraham mengatur akan berkat-berkat
yang ia miliki dalam perjalanan kehidupan untuk dibagikan kepada keturunannya. Jadi dia atur begitu baik sehingga tidak akan ada masalah di antara anak-anak baik dari keturunan Sarah maupun dari keturah atau Hagar. Jadi pelajaran kenapa Abraham diberkati oleh Tuhan? Oleh karena Abraham mengatur kepunyaannya dengan adil dan merata untuk anak-anaknya. Sebab kadang-kadang jadi masalah. Ketika orang tua sudah lanjut usia, lalu anak-anak mulai mengungkit mana kita punya bagian. Akhirnya terjadi perang oleh karena memperebutkan akan harta. Tetapi Abraham dengan adil, dia mengatur dengan baik sehingga anak-anaknya boleh menerima berkat-berkat. Sehingga Abraham di usia tuanya dia merasa lega. Oleh karena dia sudah atur demikian rupa akan harta yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Kita dapati dalam perjalanan kehidupan bahwa kita memiliki Bapa di surga. Yang memiliki berkat yang dia atur untuk kita semua. Yang mana dia mengirimkan Yesus Kristus anak domba Allah itu. Mengaturnya dengan baik. Sehingga kita tidak akan terlewatkan dengan berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Bagi saudara dan saya. Jadi kesimpulan dari pelajaran sahabat ini, saya dapati dalam pelajaran ini kita sudah dapati bahwa pertama, Abraham mampu bertahan dalam masa sulit. Marilah kita mampu bertahan dalam masa sulit bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah Abraham berfokus kepada penyedia berkat itu, yaitu Tuhan. Dia tidak fokus kepada apa pemberian-pemberian, tetapi dia fokus kepada si pemberi, yaitu Tuhan. Yang ketiga adalah Abraham mampu memperlihatkan kehidupan keluarga yang menyembah Tuhan. Sehingga dunia melihat Yesus, Tuhan, dalam kehidupan kita. Lalu kemudian keempat pelajarannya, Abraham menjadi pendoa bagi Ishak. Bahwa kita juga harus menjadi pendoa bagi orang lain. Dan kita bersyukur oleh karena ada pendoa, juru syafaat, yaitu Yesus Kristus. Yang terakhir adalah Abraham mengatur kepunyaannya dengan adil dan merata untuk anak-anaknya. Kita bersyukur oleh karena di hadapan Tuhan kita ini, kita sama di hadapan Tuhan. Di mana kita setia, kita akan menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Sama yang Tuhan janjikan kepada Abraham masuk ke tanah Kanaan. Demikian pula. Sehingga berapapun usia kita miliki. Apakah sampai usia akhir, usia lanjut, kita tetap diberkati Tuhan? Tidak menjadi masalah. Oleh karena Tuhan juga menyediakan berkat dari surga. Keselamatan yang kekal Tuhan sediakan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Oke, pada malam ini, bila mana ada tambahan dari para senior saya, Om Pendeta Alex Rantung, Om Pendeta Ren Besalia, dan seterusnya yang lain, saya juga berikan kesempatan, kalaupun ada pertanyaan kita boleh membahas bersama, karena tentu kita sudah pelajari sepanjang minggu ini, sehingga kita melihat hal-hal yang praktikal untuk kehidupan kita semua. Disilakan, kami berikan kesempatan. Terima kasih, pelajaran sudah sangat lengkap dan sangat menguatkan iman kita. Dan ini juga dalam perjalanan hidup kita sebagai orang tua, bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita agar mereka juga tetap setia kepada Tuhan dan bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini terjadi dalam rumah tangga kami, 4 anak, semua dalam pekerjaan, melayani pekerjaan Tuhan, dan setia di dalam jemaat Tuhan. Thank you. Luar biasa. Silakan kalau masih ada lagi. Ya, kasih waktu. Dari live streaming juga boleh bertanya atau ada tambahan. Saya lihat Oma Sinaga, silakan. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Tadi dikatakan bahwa Abraham membagi hartanya dengan adil dan merata pada anak-anaknya. Pertanyaan saya, prinsip adilnya itu bagaimana? Karena
istri dan anak-anaknya kok semua hartanya kepada Ishak, sementara anak yang lain hanya pemberian-pemberian itu. Bagaimana itu prinsip adilnya itu? Ya. Biasanya kalau sudah ada pembagian, kalau sudah tidak ada komplain, berarti sudah aman itu. Kita tidak melihat dalam pelajaran ini mereka berantem ya. Jadi berarti sudah adil dan merata kira-kira. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Solia atau Pendeta Alex, silakan. Mereka lebih senior dari. Silakan. Terima kasih, jawaban luar biasa ya, pertanyaan luar biasa ini. Oke. Silakan, yang lain boleh tambahkan. Oh, dari Ibu Simatupang, saya lihat dari sini angkat tangan. Silakan. Silakan. Saya mau bertanya, Oh, ya, umur lanjut yang dimaksud umur lanjut, seberapa panjang umur manusia? Yang dimaksud sampai lanjut, apakah lanjut itu kalau misalnya dia masih 60, 70, apakah itu termasuk lanjut? Atau harus sampai 100 tahun? Kalau usia rata-rata itu kalau di Indonesia itu sekitar 60-an itu usia lanjut. Saya tahu kalau di Amerika karena mungkin dia punya kesehatan lebih baik, ya mungkin seperti apa ya. Jadi tapi di zaman lalu itu ya bukan sampai 60, dia di umur 100 lebih ke atas. Dia usia lanjut. Tetapi dia lanjut umur itu ya selama Tuhan izinkan dia hidup. Walaupun umur panjang tidak diberkati Tuhan, untuk apa ya? Untuk apa kalau umur panjang lalu tidak diberkati Tuhan? Tetapi dengan umur panjang yang Tuhan berikan, berarti disitulah orang melihat ada berkat Tuhan yang dialami. Barangkali itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain lagi. Di live streaming juga. Mungkin tambahan untuk pertanyaan Ibu Sinaga. Ya, silakan. Adil itu tidak selalu sama jumlahnya. Ya. Kadang-kadang kita melihat jumlah, bilang adil atau bilang tidak adil. Tetapi secara prinsip, seperti tadi pendeta katakan, kelihatannya Abraham memberikan yang juga tidak membuat anak-anaknya ini menjadi bertanya-tanya dengan pemberiannya itu. Itu artinya sudah adil. Ya. Karena kalau tidak adil berarti anaknya pun bisa berontak. Kenapa kau kasih si A segini kok sama aku segini? Tetapi seperti yang saya katakan, Alkitab tidak mencatat itu. Jadi kelihatannya anak-anaknya menerima keadilan pemberian dari para bapaknya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan kalau masih ada lagi, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Jadi pada prinsipnya saudara-saudara sudah mengalami sendiri bagaimana berkat-berkat Tuhan itu. Jadi kita boleh lihat bagaimana pengalaman itu juga menjadi pengalaman kita. Jadi Abraham itu sebagai satu contoh, dan ternyata di zaman era kita semua juga kita sudah mengalami berkat-berkat itu. Tentu saja Abraham bukan hanya janji umur panjang waktu di bumi, tetapi Abraham juga mengharapkan satu janji pengharapan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, orang umur panjang juga di dunia sampai berapa lama tetap akan meninggal juga. Tetapi harapan kita adalah janji hidup kekal yang Tuhan sediakan dalam surga itu yang terutama. Oke, kalau sudah tidak ada, saya percaya kita semua telah terberkati oleh pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon maaf oleh karena ada terhenti beberapa saat, tetapi kami percaya tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama di Zoom meeting dan live streaming. Tuhan memberkati kita semua. Apa itu? Bukan apa? Terima kasih Pendeta
Salindeho yang sudah membawakan pelajaran kita. Baiklah, kita tiba pada acara doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan bersama untuk kita doakan, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Oh, Berdi. Halo, Bray. ada yang dari itu, dari Zoom? Mungkin yang dari live streaming, Dek? Penginjilan di mana tadi dia? Dari siapa kutip tadi, Dek? Ibu Sylvia. Jemaat Sigega kan? Oke. Ada lagi? Oh, oke. Oh iya, Tante Ice. Ice Kartagi. Dan kalau boleh ditambahkan, Oh iya, silakan. untuk rencana penguburan Mrs. Juliana Mangunsong, Oh iya. istrinya Pendeta Tulus Mangunsong, hari Minggu ini sore viewing dan hari Senin pagi dikubur jam 10. Makasih. Terima kasih. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Salindeho. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam. Pada hari Sabat yang diberkati ini, satu kesempatan yang sangat indah dan diberkati, di mana hamba-Mu boleh hadir bersama-sama dalam kegiatan Buka Sabat dan pembahasan daripada buku Sekolah Sabat yang sudah dipelajari sepanjang minggu ini melalui Jemaat Fisdak, dan kiranya apa yang kami sudah pelajari boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam perjalanan kehidupan, sama seperti Abraham. Boleh Tuhan izinkan ia mencapai usia lanjut, namun disertai dengan berkat-berkat dalam segala hal. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama mendoakan atas usulan-usulan doa yang telah disampaikan. Kami berdoa untuk silent request dari Tante Omi Asa dan juga Inggalikan. Kami percaya Tuhan mengetahui akan pergumulan mereka. Dalam lubuk hati yang dalam mereka memohon pertolongan kasih sayang Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan menolong dan memberkati,
Dan kami percaya Tuhan akan jawab indah pada waktunya Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik istri dari pendeta Green Alow, Vera Lampa, dan juga Tante Ice Kartagi, bahkan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, jamahan tangan-Mu yang kasih boleh menjamah mereka, bagian-bagian tubuh mereka yang mengalami sakit. Satu kerinduan mereka, kiranya mereka boleh mengalami kesembuhan, yang olehnya mereka boleh gunakan itu untuk aktivitas teristimewa menyembah Tuhan. Berikanlah pengharapan, kekuatan, baik melalui suami, istri, atau keluarga. Tuhan pakai mereka, berkati segala obat-obat, makanan, minuman, dan pelayanan perawatan. Tuhan berkati agar supaya itu boleh membantu mereka di dalam proses kesembuhan teristimewa. Biarlah kuasa Tuhan sendirilah yang boleh menyembuhkan mereka. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati untuk setiap penginjilan, baik yang telah diusulkan, yaitu penginjilan Trans Sulawesi Care dari Ibu Sylvia dari Jemaat Sigega. Kami percaya program ini telah dicanangkan, dan biarlah akan ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, akan ada banyak gereja yang boleh dibangun, yang tentunya semua untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan bersama-sama di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami juga sangat bersedih oleh karena mendengar ada berita duka, yaitu penguburan dari Ibu Mangunsong pada minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati akan acara pemakaman. Dia adalah keluarga yang ditinggalkan, diberikan penghiburan dan pengharapan di dalam Yesus, agar mereka boleh kuat dan percaya bahwa Tuhan senantiasa tidak meninggalkan keluarga ini, lalu dalam penghiburan, selalu dalam kekuatan. Kami semua yang telah hadir dalam acara ini, baik melalui Zoom dan juga live streaming, kiranya Tuhan akan memberkati om-om dan tante-tante, dan juga Pendeta Alex Rantung bersama dengan Tante, Om Pendeta Kesolia bersama dengan Tante, dan juga semua orang-orang tua lanjut usia, orang-orang dewasa, orang muda yang juga turut bersama-sama. Kami punya pergumulan masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Bahkan juga dalam kegiatan live streaming dan Zoom ini yang diprogramkan oleh Jemaat Isdak, biarlah sesungguhnya ini akan boleh menjadi berkat. Bapa di sorga, sertai kami sepanjang hari Sabat ini, di mana kami boleh menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai, dan kita akan bertemu lagi pada besok pagi di acara khotbah dan sekolah sahabat dan khotbah, dan kita akan sambung lagi pada besok sore dengan pelajaran sekolah sahabat untuk minggu yang baru. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat.